Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siva Amalia dengan NPM 24782064. Di sini saya akan membuat video penjelasan di lab session 8. Di sini yang pertama menjelaskan terkait konsep generator, iterator, dan lambda function beserta contoh program dari masing-masing konsep secara hands-on. Yang kedua, menjelaskan terkait konsep file processing beserta contoh programnya secara hands-on. Oke, langsung aja. Yang pertama, kita bahas generator. Generator adalah fungsi yang digunakan untuk menghasilkan data satu persatu menggunakan yield. Bukan langsung semua sekaligus seperti return. Ini membuat program lebih efisien dalam penggunaan memori. Fungsi generator menerima parameter n menggunakan yield untuk mengembalikan hasil kuadrat dari i. Saat digunakan di dalam for, nilai dikembalikan satu persatu. Oke, hasil runningnya di sini contoh generator, hasilnya jadinya 0, 1, 4, 9, dan 16. Oke. Selanjutnya iterator. Iterator adalah objek yang bisa diulang satu persatu. Untuk membuatnya menggunakan iter dan next. Di sini membuat kelas rentang iterator untuk iterasi dari angka mulai ke selesai. Next akan menaikkan nilai current satu persatu mencapai selesai. Di sini outputnya, lihat contoh iterator. Outputnya ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya lambda function. Lambda adalah cara singkat untuk membuat fungsi kecil. Biasanya dipakai untuk operasi sederhana. Fungsi lambda X adalah fungsi tanpa nama untuk menghitung kuadrat dari X sampai fungsi itu ke dalam variabel kuadrat, lalu panggil dalam loop. Di sini kita lihat outputnya ada 0, 1, dan 4. Selanjutnya file processing. File processing atau cara kita menyimpan dan membaca file menggunakan modul JSON. Di sini menggunakan modul JSON untuk menyimpan dan membaca file dalam format JSON. JSON DOM digunakan untuk menulis data ke file. JSON load digunakan untuk membaca isi file. Kita lihat contohnya. Outputnya nanti akan seperti ini. Nama John, umur 25, kota New York. Kita lihat di filenya. Dia akan tersimpan
nih, jadi tersimpan nama, umur, dan kotanya. Selanjutnya yang ketiga, deskripsi tugas. Yang keempat, menjelaskan implementasi dan hasil running program. Oke, langsung aja ke sini. Ini kesini merupakan mini project smart parking yang mendukung dua jenis kendaraan, motor dan mobil, serta menyediakan fungsi mengatur kapasitas slot berdasarkan jenis kendaraan, menambah kapasitas parkir, memasukkan kendaraan ke slot yang tersedia, mengeluarkan kendaraan, menampilkan status, menyimpan dan memuat riwayat parkir ke file JSON atau dari file JSON, menampilkan dan menghasilkan riwayat parkir, dan menyaring atau mencari informasi kendaraan berdasarkan plat atau jenis. Struktur program dibagi menjadi dua, ada modul simulator dan file monitoring. Di modul simulator berisi definisi kelas vehicle, ada subclass 2 wheel, 4 wheel, dan kelas parking lot, kelas parking lot, serta exception handling. Oke, langsung aja di kelas vehicle. Di kelas vehicle menggunakan dev init itu untuk menyimpan informasi plat kendaraan saat objek dibuat, merekam waktu masuk secara otomatis saat kendaraan dibuat, exit time sama dengan none karena kendaraan belum keluar. Selanjutnya dev set exit time, yaitu untuk mencatat waktu keluar kendaraan saat fungsi ini dipanggil, biasanya ketika kendaraan keluar parkir. Selanjutnya dev get format plat, yaitu mengubah plat nomor menjadi format standar tanpa spasi tambahan dan huruf besar semua, contohnya seperti BE 1234 AB menggunakan huruf kapital dan spasi. Selanjutnya dev get info. Di dev get info ini menyusun informasi kendaraan seperti jenis plat, waktu masuk, waktu keluar, dan durasi parkir. Selanjutnya dev to dict, yaitu mengubah data kendaraan menjadi dictionary untuk disimpan ke file JSON. Selanjutnya dev from dict, itu membuat objek vehicle dari dictionary hasil pembacaan file JSON, akan menentukan apakah akan dibuat seperti 2 wheel atau 4 wheel berdasarkan jenisnya. Selanjutnya di subclass 2 wheel dan 4 wheel. Di subclass 2 wheel menetapkan self jenis motor untuk menandai bahwa ini adalah kendaraan roda 2. Sama di 4 wheel juga sama seperti di 2 wheel, untuk menandakan mobil sebagai kendaraan roda 4. Selanjutnya di kelas parking lot terdapat dev init yang mengatur kapasitas parkir,
dan jenis kendaraan yang diperbolehkan, seperti motor atau mobil. Slot menyimpan kendaraan yang sedang parkir dalam bentuk dictionary. History menyimpan riwayat kendaraan yang pernah parkir. Selanjutnya, validate license plate. Memvalidasi plat kendaraan agar sesuai dengan format. Ini platnya IBE 123 menggunakan huruf kapital dan spasi. Selanjutnya ada validate vehicle type. Memastikan bahwa jenis kendaraan adalah motor atau mobil. Selanjutnya part vehicle. Mengecek apakah plat valid, jenis kendaraan sesuai dengan tujuan parkir dan slot tersedia. Menambahkan kendaraan ke slot kosong pertama yang tersedia dan menyimpan ke history. Juga jika parkiran penuh, maka akan memanggil parkiran penuh, tidak bisa parkir kendaraan. Value error. Selanjutnya ada get history. Di get history kembalikan riwayat kendaraan yang pernah parkir. Dia akan mengembalikan jenis kendaraan, plat nomor, kapan masuk dan kapan keluar. Selanjutnya ada generate random history. Di sini dia akan membuat data riwayat parkir palsu untuk simulasi secara acak. Selanjutnya ada remove vehicle. Mencari kendaraan berdasarkan plat di slot parkir, menghapus kendaraan tersebut dan mencatat waktu keluarnya. Jika tidak ditemukan, melempar vehicle not found error. Kendaraan tidak ditemukan. Selanjutnya di get status. Menampilkan status semua slot, apakah diisi kendaraan atau kosong. Menampilkan info kendaraan yang sedang parkir. Selanjutnya get empty slot. Menghitung jumlah slot kosong. Selanjutnya export history as list. Mengubah seluruh riwayat kendaraan menjadi list of dictionary untuk disimpan ke JSON. Selanjutnya ada import history from list. Untuk mengubah list of dictionary hasil baca JSON menjadi list objek kendaraan dan memuat ke dalam riwayat. Selanjutnya iterator untuk kendaraan yang sedang parkir. Mengaktifkan fitur iterator agar kita bisa melakukan for vehicle in load motor untuk kendaraan yang sedang parkir. Selanjutnya kita akan coba running.
running. Di sini pertama-tama disuruh konfigurasi slot parkir awal. Di sini motor kita sudah menambahkan slot motor 5. Kita tambahkan lagi untuk slot mobil 1. Ya. Selanjutnya kita akan mencoba masuk parkir. Kita akan mencoba jika nomor kendaraan tidak valid. Maka dia akan mengeluarkan pesan error, nomor kendaraan tidak valid. Kita masukkan lagi untuk mobil. Berhasil, maka akan seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba untuk kita coba dulu status parkir. Slot parkir tersisa slot kosong, tersisa 4, untuk mobil tersisa 1. Kita keluarkan untuk slot motor. Mobil keluar. Namun jika tidak ada di daftar, coba kita running. Jika nomor kendaraan tidak ada, maka akan mengeluarkan pesan error, kendaraan tidak ditemukan. Selanjutnya kita coba 5 riwayat parkir. Ini akan disuruh menambahkan riwayat parkir acak. Jika nggak mau, bisa ketikkan 0. Coba 5. Di sini akan menampilkan, karena diminta 5, jadi keluar untuk motor 5 dan untuk mobil 5. Selanjutnya kita akan simpan riwayat parkir ke file 6. Nama kita contoh data riwayat berhasil disimpan ke file data.json. Kita akan baca riwayat parkirnya dari file data.json 7. Nah, riwayat parkir berhasil dibaca dari file. Kita lihat di sini. Keluar data. Masuk ke dalam file JSON. Oke. Selanjutnya kita akan mencari data kendaraan. Coba jenis kan ini motor, maka akan mencari kendaraan berdasarkan jenis motor. Ada 6. Oke, segitu saja hasil runningnya. Oke, selesai. Segitu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.